Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan mengeksplor tentang mu'alaf public figure. Sekali lagi mu'alaf lagi di kalangan public figure dari tahun 2024 hingga 2025 awal ini. Kita tahu bahwa semakin berkembangnya tahun, tumbuhnya tahun, mu'alaf semakin tahun, dari tahun ke tahun semakin tumbuh, semakin terbuka, artinya mu'alaf semakin banyak dari kalangan non-Islam. Nah, ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang diterima oleh akal, yang logis walaupun ada doktrin. Tapi penjelasan Islam masuk di akal orang-orang, manusia-manusia yang ada di bumi, tentunya manusia-manusia yang belum beriman pada Islam. Nah, di sini ada beberapa daftar public figure yang masuk Islam atau menjadi mu'alaf dari 2024 sampai 2025. Nah, salah satunya di antaranya ada sekitar 7 ya. Pertama adalah Ruben Onsu, Dr. Richard, Bobon Santoso, Stephen Wongso, Mahalini Evangelista, dan satu lagi yaitu penanam atau pesenam atau olahragawan. Baiklah, pada kali ini kita lihat bahwa pertama adalah yang masuk daftar mu'alaf di tahun 2005 ini adalah Ruben Onsu. Nah, Ruben Onsu ini merupakan orang yang dulunya beragama Katolik, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia dekat dengan kehidupan Islam karena teman-temannya Islam. Nah, dari pergaulan teman-teman ini hanya dia mengenal Islam. Dia ketika Jupe meninggal juga dia membaca Al-Fatihah. Juga Ramadan dia membangun masjid. Nah, ini tanda-tanda dari hati nuraninya sebetulnya ingin Islam, cuma belum dibukakan oleh Allah karena merasa dirinya belum siap dalam arti menghadapi keluarga, menghadapi yang lainnya. Akhirnya tahun 2025, tepatnya tanggal 31 Maret 2025, Ruben mengikrarkan diri atau mengekspos kemu'alafannya di masjid yang dipimpin oleh suaminya Kartika Putri. Nah, kemu'alafan Ruben ini menggugah atau membuat tercengang orang-orang non-Islam karena selama ini umat Islam selama ini non-Islam juga dikagetkan dengan masuknya Islam dari public figure seperti Bobon Santoso, lalu Dr. Richard Lee dan sebagainya. Yang kedua adalah Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee adalah tokoh dokter ahli kecantikan yang merelakan dirinya untuk memeluk Islam. Artinya merelakan dirinya untuk mempelajari Islam. Nah, motivasi masuk Islam itu bukan karena ingin tenar atau duit atau ini, tapi lebih semata karena merasa bahwa dia membaca ayat dalam Al-Quran bahwa menemukan bahwa segala manusia itu diuji, penderitaan, ketakutan itu Allah berikan. Dan bagi orang yang sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ayat Quran ini yang membuka Dr. Haji untuk mempelajari Islam. Nah, dampaknya ada Dr. Haji ini banyak mengundang di podcastnya para petinggi Islam atau ustadz Islam untuk belajar sekaligus podcastnya. Dan ini Dr. Richard baru mengumumkan bulan Maret puasa 2025 ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa masih melihat keadaan keluarganya, terutama ibunya, takut shock. Makanya dengan berjalan waktu setelah ibunya merestui, nah baru diumumkan, walaupun Dr. Jalil itu sudah mu'alaf 2 tahun yang lalu. Baru tahun ini ya 2025 dia berani mengungkapkan karena situasi keluarganya sudah mengetahui dan mengizinkan. Nah, inilah fenomena setiap orang ketika masuk Islam itu beragam ya. Dan ketiga adalah Bobon Santoso. Nah, Bobon Santoso ini adalah konten kreatif masak memasak yang seolah-olah ya
Bobon itu dijebak, padahal enggak ya, bukan dijebak. Itu orang-orang yang non-Islam yang framing Bobon dijebak, pura-pura ini Islamnya enggak ini. Walaupun begitu karena dia kaget, tapi sebelumnya dia sudah dekat karena saudaranya juga sudah pindah agama ke Islam. Nah ini dampak ini juga dia membuka hati, ingin mempelajari dan senang dengan agama Islam, kegiatan-kegiatan Islam. Makanya dia masak-memasaknya juga di masjid-masjid, dan itu kebetulan dengan Dery Sulaiman. Nah, dari sini Bobon merasa bahwa dia mengungkapkan syahadatnya di masjid ya. Nah, walaupun orang-orang non-Islam memframing bahwa itu adalah rekayasa, yang enggak ya. Jadi walaupun Bobon awalnya masak, tapi dia sudah mengikhlaskan membaca syahadat, itu berarti sudah menjadi Islam. Nah, akhirnya Bobon juga setelah masuk Islam juga belajar, sambil belajar proses gitu ya. Jadi jangan nyinyir orang-orang non-Islam itu Bobon setengah hati, tidak, karena sudah diucapkan. Karena setengah hati itu karena tadi dia kaget aja, dia belum tahu istrinya. Nah itu jadi prosesnya beda dengan Dr. Richard ya. Nah itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Stephen Wongso. Nah, Stephen Wongso ini Instagram terkenal ya, sama konten kreator. Dia masuk Islam karena apa? Karena dia melihat ajaran Islam yang begitu luhur, begitu indah, yang membuat dia terenyuh hanyut ke dalam jiwanya, sehingga dia memutuskan untuk mu'alaf. Bukan karena ingin kawin ya. Nah, di sini Stephen Wongso ini menyadari dia, Stephen Wongso merupakan keturunan Cina ya. Dulunya dia Katolik. Nah, dengan masuknya Islam, Bobon merasa bahwa Islam adalah salah-satunya agama yang mewakili hatinya dan agama yang sempurna. Selanjutnya adalah evangelista. Nah, evangelista ini Selin Evangelista, yang evangelista sudah lama ya. Dia mengungkapkan perasaannya ke Umi Pipik. Syahadatnya itu sudah lama, tapi disahadatkan lagi yaitu dengan Menteri Agama, dan dia belajar Islamnya atau masuk Islamnya karena betul-betul ajaran Islam yang dia pelajari itu membuat hatinya tenang, bukan karena ingin kawin atau siapa. Jadi banyak fitnah ketika evangelista Selin Evangelista masuk Islam ya. Nah, dan yang selanjutnya adalah Mahalini. Nah, Mahalini adalah orang Bali yang beragama Hindu. Dia masuk Islam ya karena mungkin kawin ya, tapi setelah kawin juga dia belajar. Nah, di situ. Jadi kalau kawin misalnya hanya kawin saja tanpa belajar ya berarti dia kawinnya saja. Nah, ketika dari kawin, perantara kawin, tapi dia belajar, nah itu membuat Mahalini semakin tertarik dan semakin memperdalam Islam. Dan yang terakhir adalah olahragawan. Nah, olahragawan ini dia menyatakan bahwa Islam adalah agama yang membuat hatinya tenang dan salah satunya agama yang sempurna. Demikian saja, mudah-mudahan para nonis jangan menyinyir ketika banyak mu'alaf dari tahun ke tahun, terutama dari kalangan artis atau public figure ya. Mudah-mudahan konten ini bisa dicerna bahwa mengabarkan mu'alaf berarti mengabarkan suatu pembenaran Islam ya. Demikian sebagai kata akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.